Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini pertama-tama perkenalkan nama kakak Nurmawati. Di sini kakak akan menjelaskan materi biologi tentang kingdom Animalia. Nah, penasaran? Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Yuk adik-adik, kita belajar materi Animalia. Nah, kira-kira apa sih yang kalian pikirkan jika kakak mengatakan Animalia? Pasti kalian berpikir bahwa ini berhubungan dengan animals atau hewan kan? Ya, betul sekali adik-adik. Ini materi tentang hewan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi Kingdom Animalia yang isinya tentang avertebrata dan vertebrata. Nah, langsung saja kita simak lebih lanjut. Materi kita yang pertama yaitu bagaimana sih ciri-ciri dari Animalia. Nah, ciri yang pertama dari Animalia yaitu bersifat eukariotik atau memiliki membran inti. Yang kedua yaitu bersifat multiseluler, dari kata multi yang artinya banyak dan seluler yang artinya sel. Jadi, hewan ini merupakan organisme yang memiliki banyak sel. Ciri yang ketiga yaitu hewan tidak memiliki dinding sel, berbeda dengan tumbuhan, bakteri maupun jamur. Nah, ciri yang keempat yaitu tidak berklorofil, sehingga ia tidak mampu berfotosintesis. Makanya hewan ini disebut juga sebagai organisme heterotrof. Artinya hewan ini tidak mampu membuat makanannya sendiri. Animalia sendiri dibagi ke dalam 9 filum adik-adik. Filum yang pertama yaitu Porifera, yang kedua Sonenterata, yang ketiga Platyhelminthes, yang keempat Nemathelminthes, yang kelima Annelida, yang keenam Echinodermata, yang ketujuh Arthropoda, yang kedelapan Mollusca, dan yang kesembilan itu Chordata. Nah, dari Porifera sampai Mollusca ini adik-adik termasuk ke dalam avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan untuk Chordata itu termasuk ke dalam vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, kita bahas Porifera dulu ya adik-adik. Film yang pertama dari Kingdom Animalia yaitu Porifera. Porifera kita sebut juga dengan hewan yang berpori. Hewan ini merupakan anggota Kingdom Animalia yang paling primitif karena dia hanya memiliki lubang-lubang atau pori-pori di dalam tubuhnya. Nah, lubang-lubang tersebut berfungsi untuk menangkap makanan, baik itu berupa bakteri ataupun plankton. Porifera termasuk hewan diploblastik, yaitu hewan yang hanya memiliki dua lapisan tubuh saja, yakni lapisan luar atau ektoderm dan lapisan dalam atau endoderm. Ketika muda, hewan ini bersifat medusa dan saat dewasa, hewan ini bersifat sesil atau menetap. Nah, yang paling khas dari Porifera yaitu memiliki sistem saluran air. Karena Porifera hidup di ekosistem air, sehingga ia memiliki tipe saluran air. Nah, ada 3 tipe saluran air pada Porifera adik-adik. Yang pertama yang paling sederhana yaitu askon. Yang kedua yang lebih kompleks dari askon yaitu sikon, dan yang paling kompleks dan berlekuk-lekuk saluran airnya yakni leukon atau fragon. Di tubuh Porifera terdapat sel-sel yang menyusun tubuhnya. Oke, kita bahas mulai dari dalam keluar ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama ada sel kuanosit yang berwarna merah. Sel ini berfungsi untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh Porifera. Kemudian yang kedua yang berwarna abu-abu itu disebut sel mesoil yang berfungsi untuk mengangkut makanan dan hasil metabolisme dalam tubuh Porifera. Dan yang terakhir yang berwarna kuning disebut sel pinakosit. Sel ini berfungsi sebagai pelindung. Mari kita perhatikan video berikut. Peneliti tersebut akan membuktikan bahwa Porifera memang benar-benar menyerap makanannya dari lingkungannya.
Cairan tersebut akan disemprotkan di sekitar porifera. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Cairan tersebut akan masuk ke pori-pori atau ostium dari si porifera dan akan keluar melalui lubang yang lebih besar itu atau disebut juga dengan osculum. Nah, bagaimana adik-adik? Menarik kan? Oke, kita lanjut materi selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu klasifikasi porifera. Filum porifera dibagi ke dalam 3 kelas. Adik-adik bisa lihat contohnya di sini ya. Nah, yang pertama yaitu ada calcarea. Calcarea ini tersusun dari zat kapur. Yang kedua ada hexatinellida yang tersusun dari silikat. Dan yang terakhir ada demospongia yang tersusun dari spongin. Jadi ketiganya ini dibedakan atas zat penyusunnya ya adik-adik. Nah, pasti kalian pernah lihat ini kan? SpongeBob SquarePants. SpongeBob merupakan salah satu contoh dari demospongia. Nah, kira-kira bagaimana sih porifera berkembang biak? Jadi adik-adik, porifera berkembang biak bisa dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara seksual, yaitu dengan pembentukan gemul atau amfiblastula. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara aseksual, yaitu dengan pembentukan kuncup. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak video ini. Reproduksi aseksual pada porifera dilakukan dengan cara pembentukan kuncup. Kuncup ini dihasilkan oleh porifera dewasa, di mana pada kondisi tertentu kuncup ini akan lepas dan tumbuh menjadi individu baru. Nah, untuk reproduksi seksualnya tentu saja melibatkan sperma dan ovum. Sperma yang dihasilkan oleh si porifera akan keluar dan berenang ke jenis porifera betina yang telah menghasilkan ovum. Nah, sperma yang masuk tersebut akan membuahi ovum dan terbentuklah zigot. Zigot ini akan berkembang membentuk amfiblastula, di mana amfiblastula tersebut akan keluar ke lingkungan dan melekat pada substrat tertentu, dan akhirnya tumbuhlah individu baru. Nah, bagaimana adik-adik? Pasti kalian sudah mengerti kan materinya? Adapun kesimpulan untuk materi kita kali ini yaitu semua anggota kingdom Animalia pasti bersifat eukariotik dan bersifat multiseluler, tidak memiliki dinding sel dan tidak berklorofil. Nah, kingdom Animalia dibagi ke dalam 9 filum. Filum yang pertama yaitu porifera. Porifera disebut juga dengan hewan berpori, mana hewan ini dibagi ke dalam 3 kelas. Yang pertama itu calcarea, yang kedua hexatinellida, yang ketiga demospongia. Nah, hewan ini bereproduksi dengan 2 cara, yaitu dengan cara seksual dan aseksual. Untuk materi selanjutnya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.